Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Sonya Eli dari SMA Negeri 2 Ambon. Kali ini dalam video saya akan berbagi praktik baik bagaimana saya melakukan asesmen formatif di awal pembelajaran untuk mendiagnosa atau untuk memetakan kebutuhan belajar anak yang selanjutnya saya gunakan dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, yang kreatif, yang menarik, dan tentu saja berdampak dan berpusat kepada peserta didik. Bagian pertama yang akan kita bahas tentang asesmen adalah pengertian asesmen, tujuan asesmen, teknik asesmen, dan bentuk asesmen. Ya, untuk pengertian asesmen, di sini kita melihat bahwa dalam kurikulum Merdeka terdapat dua bagian besar asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu ada dalam bagian sebagai dan untuk atau S dan for. Asesmen sebagai artinya sebagai refleksi terhadap proses pembelajaran, dan asesmen untuk adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Sementara asesmen sumatif masuk dalam asesmen terhadap, yaitu asesmen yang dilakukan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini terlihat jelas bahwa ada perbedaan ya antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Perbedaan itu terlihat dari tujuan kita melakukan asesmen. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian dari tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, maka asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran sampai di akhir pembelajaran pada setiap kali pertemuan. Nah, ingat sekali lagi bahwa tujuan asesmen formatif adalah memantau, memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi tercapainya tujuan pembelajaran. Sementara itu, tujuan dari asesmen sumatif adalah untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, asesmen formatif ini dilakukan di akhir dari sebuah tujuan pembelajaran atau akhir dari sebuah lingkup materi. Nilai dari asesmen sumatif itu dimasukkan ke dalam e-raport atau ke dalam ijazah. Sementara hasil asesmen formatif itu tidak berbentuk angka dan juga tidak masuk ke dalam raport ya. Oke, mari kita lihat bagaimana teknik dari asesmen. Setelah kita memiliki tujuan, setelah tujuan kita rumuskan, kemudian selanjutnya guru memilih atau mengembangkan instrumen sesuai dengan asesmen yang akan dilakukan. Jika itu adalah asesmen formatif, maka kita mengembangkan instrumen dengan tujuan untuk memperbaiki proses, untuk mengevaluasi, merefleksi pertemuan hari itu dan seterusnya gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa teknik asesmen formatif dan sumatif, yaitu yang pertama observasi, kemudian kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Sementara itu, untuk bentuk asesmennya bisa bermacam-macam. Boleh berbentuknya adalah bentuk tidak tertulis, misalnya melalui diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, bentuk asesmen ini bukan hanya untuk formatif tetapi juga untuk sumatif. Kita bisa memilih bentuk asesmen disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita miliki. Misalnya, tujuan pembelajaran kita memiliki kompetensi menjelaskan. Nah, kalau kompetensinya menjelaskan, maka sebaiknya kita tidak menggunakan tes tertulis.
Tapi sebaiknya kita misalnya menggunakan presentasi. Karena ketika kita melakukan asesmen sumatif untuk tujuan pembelajaran dengan kompetensi menjelaskan, lalu kita menggunakan bentuk asesmennya adalah presentasi, kita bisa mendapat penilaian yang benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Karena dalam presentasi anak bisa menjelaskan konten materi yang kita masukkan dengan tujuan pembelajaran itu dengan baik, dan kita juga bisa menilai dengan baik gitu ya. Jadi pemilihan bentuk asesmen ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya kita mengenal ada kriteria ketuntasan minimal ya atau KKM sebagai acuan nilai paling kecil atau acuan nilai terendah ketika kita melakukan penilaian. Nah, untuk kurikulum Merdeka kita menggunakan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini juga menggunakan pendekatan kriteria Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan deskripsi, bisa menggunakan rubrik, kita bisa menggunakan skala atau pendekatan yang lainnya. Intinya adalah kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran kita. Jadi kalau hari ini tujuan pembelajaran kita misalnya tadi adalah menjelaskan sebuah konten atau sebuah materi ajar, maka kita harus memilih bukti-bukti atau evidence yang memberikan kepada kita bukti bahwa anak sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, ini nanti bentuknya ada nilai atau tidak ada nilai, bentuknya deskripsi atau bentuknya nanti nilai, itu tergantung dari asesmen yang kita lakukan. Apakah itu asesmen formatif atau asesmen sumatif ya Bapak Ibu ya. Kemudian mari kita lihat bagian ketiga, yaitu pendekatan kriteria. Nah, ini adalah salah satu contoh pendekatan kriteria yang dipakai. Ini misalnya ya, kriterianya adalah laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Ini contoh dari, misalnya, menurut kita anak itu sudah memadai, laporannya sudah menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut, maka kita checklist di memadai. Tapi kalau misalnya belum, kita checklistnya di tidak memadai. Begitu juga seterusnya sesuai dengan contoh yang ada di sini. Intinya di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat di catatan paling bawah kesimpulannya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jadi kalau seperti contoh yang kita punya hanya ada 2 kriteria yang memadai, maka bisa jadi anak ini belum mencapai ketercapaian atau ketuntasan tujuan pembelajaran. Dia mungkin butuh remedi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau bagaimana dengan pendekatan rubrik? Nah, ini contoh pendekatan rubrik Bapak Ibu. Jadi kita berikan rubrik, kita buat rubrik sesuai dengan kriteria ketuntasan dari tujuan pembelajaran yang kita buat. Nanti kita boleh, kalau ini kan bentuknya deskripsi ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari baru berkembang, layak, cakap, mahir, ini semuanya berbentuk deskripsi. Kita nanti tinggal menyesuaikan dengan bukti atau evidence yang kita harapkan bisa muncul sebagai bukti dari ketercapaian tujuan pembelajaran. Seandainya seperti ini, misalnya tadi penulisan tanda baca dan huruf kapital. Misalnya anak itu sudah semua tanda baca dia pahami, huruf kapital juga dia gunakan secara tepat, bisa kita katakan dia ini sudah mahir. Tapi kalau kurang dari itu, hanya sebagian gitu ya, hanya sebagian dan masih ada yang belum tepat, mungkin masih dicakap atau masih di layak, semakin menurun sampai di baru berkembang. Ini kalau bentuk rubrik dan hanya deskripsi ya. Tapi bisa juga kita kasih nilai di sini. Jadi misalnya baru berkembang itu misalnya 0 sampai 60. Layak itu nanti misalnya 61 sampai 70. Cakap itu kalau sudah 71 sampai 80 misalnya. Lalu mahir itu 81 sampai 100. Boleh kita pakai angka seperti itu kalau kita mau menggunakan pendekatan rubrik untuk asesmen sumatif.
Tapi kalau kita mau menggunakan pendekatan rubrik hanya untuk asesmen formatif, cukup begini saja. Apalagi kalau kita mau menggunakannya untuk mendeteksi atau memetakan kebutuhan belajar anak, ya Bapak Ibu ya. Cukup dengan deskripsi saja seperti ini. Oke, berikut ini adalah pendekatan skor. Kalau pendekatan skor kita pakai 0 sampai 40, 41 sampai 65 dan seterusnya. Ya, jadi untuk nilai yang berasal dari nilai tes tertulis ini ya, nilai tes tertulis kita buat dalam bentuk presentasi seperti ini. Ini namanya pendekatan skala ya, Bapak Ibu. Iya, ini selanjutnya adalah contoh pengolahan hasil dari asesmen Bapak Ibu. Nah ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini kalau bentuknya rubrik terus kita beri angka ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini kecil-kecil gambarnya. Ada bentuknya rubrik ini contoh rubrik lalu dikasih angka. Nah ini bisa juga kalau kita mau ambil penilaian asesmen sumatif. Nanti dari sini kita masukkan nilai ke sini Bapak Ibu. Kalau diperhatikan, mengelola capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Jadi capaian tujuan pembelajaran kita olah nanti masuk nilainya di nilai raport. Jadi misalnya di kelas 10 atau di fase E itu kita ada 7 TP. TP pertama sampai TP ke-7 kita selesaikan, lalu nilai setiap TP itu kita masukkan seperti ini, maka kita akan mendapat nilai akhir adalah rata-rata dari nilai semua TP. Tapi bisa juga kita tidak menggunakan format yang seperti ini, tidak per TP, tapi per ruang lingkup materi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini yang per ruang lingkup materi. Jadi ada sumatif lingkup materi, ada sumatif akhir semester, baru nilai raport. Misalnya di fisika ya, di fisika itu kita ada misalnya 4 materi. Maka selesai satu materi baru kita lakukan sumatif. Ini kalau sumatif ya Bapak Ibu ya. Kalau formatif di setiap pertemuan boleh, di awal, di tengah, di akhir juga boleh. Jadi ini kalau sumatif lingkup materi. Nanti setiap konten selesai kita sumatif, setiap konten selesai kita sumatif. Hasilnya kita simpan. Seandainya di dalam proses ini sudah bagus, tidak usah lagi kita ada sumatif akhir semester. Tapi kalau kita merasa perlu melakukannya, silahkan. Boleh juga bentuknya non-tes dan tes. Hasil kedua ini, dua nilai sumatif lingkup materi dan nilai sumatif akhir semester, kita rata-ratakan menjadi nilai raport. Ya, Bapak Ibu seperti ini contohnya. Iya, jadi ini yang ingin saya sampaikan bahwa asesmen itu ada dua hal besar dan kita tidak boleh salah ketika kita melakukan asesmen formatif. Pastikan bahwa kita melakukan asesmen itu dengan benar karena tujuannya adalah memperbaiki proses pembelajaran. Hari ini ketika kita menemukan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang unik atau hal-hal yang masih perlu kita luruskan, maka segera kita gunakan asesmen formatif yang kita telah buat itu untuk memperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Termasuk salah satu adalah asesmen formatif untuk mendiagnosa kebutuhan belajar peserta didik kita. Bisa kita lakukan dengan bentuk asesmen seperti misalnya kita meminta mereka untuk tanya jawab secara lisan. Bisa kita lakukan tanya jawab secara lisan untuk menentukan atau memetakan kebutuhan belajar mereka berdasarkan bakat minat. Itu bisa langsung ditanyakan atau bisa juga melalui lembar observasi. Kalau kita mau menentukan gaya belajar anak, yang paling mudah itu kita menggunakan akupintar.id ya Bapak Ibu. Sementara untuk pemetaan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar mereka, bisa kita siapkan beberapa soal, kita buat tes tertulis seperti itu. Kita siapkan mungkin 2 atau 3 soal tentang materi kita. Dari situ ketika kita melihat anak-anak menjawab pertanyaan itu, kita bisa memisahkan mereka antara anak-anak yang kebutuhan belajarnya itu masih rendah, sedang, dan sudah sangat baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Guru hebat, demikian adalah video yang telah saya sampaikan dan semoga
Video saya yang singkat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa Bapak Ibu pakai dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.